Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Pak Aditya Warman selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah dan juga teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Izinkan kami untuk memulai diskusi pada hari ini mengenai lembaga keuangan non-bank syariah. Adapun anggota kelompok kami terdapat 4 orang, yaitu saya sendiri, Dea Chandra Verina, kemudian ada Anumila Diva, kemudian ada Erneta Aisyah, dan juga Mutiara Safa. Next. Next. Nah, adapun materi yang akan kami bahas pada hari ini yaitu ada kriteria efek syariah, kemudian ada saham syariah, reksadana syariah, mekanisme reksadana, dana pensiun syariah, dan juga asuransi syariah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai kriteria efek syariah. Nah, jadi salah satu jenis efek syariah itu ada saham syariah. Ada 2 kriteria di sini ya, sesuai dengan SK Badan Pengawasan Pasar Modal dan juga Lembaga Keuangan nomor Keputusan 208/BL/2012. Nah, di sini ada 2 kriteria. Kriteria pertama itu ada kriteria jenis usaha, di mana entitas tersebut itu tidak melakukan kegiatan usaha, antara lain yang pertama, perjudian dan permainan yang tergolong judi. Yang kedua, perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, dan juga perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu. Nah, yang ketiga di sini itu ada jasa keuangan ribawi, antara lain bank berbasis bunga dan juga perusahaan pembiayaan berbasis bunga. Yang keempat ada jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar dan atau judi, antara lain asuransi konvensional. Dan yang kelima itu memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan antara lain barang atau jasa haram zatnya, barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh MUI, dan juga barang atau jasa yang merusak moral dan atau bersifat mudarat. Dan yang keenam di sini melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Nah, kriteria yang kedua di sini ada kriteria rasio keuangan, yaitu memenuhi rasio-rasio keuangan antara lain yang pertama, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% atau total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Jadi kriteria-kriteria ini itu dikuatkan dengan larangan untuk melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya itu mengandung unsur doror, gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Oke, next. Nah, materi selanjutnya itu mengenai saham syariah. Next. Oke, jadi dalam melakukan transaksi di pasar modal, itu harus memperhatikan niat bertransaksinya, sahamnya itu harus sesuai dengan syariah, dan juga transaksi yang dilakukan itu sesuai dengan syariah. Nah, pengertian saham sendiri, saham itu merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Nah, sebagai bukti kepemilikan, maka saham yang diperbolehkan secara syariah itu, yang untuk dibeli itu harus saham untuk perusahaan-perusahaan yang berkegiatan usaha, jenis produk atau jasa, serta cara pengelolaannya itu sejalan dengan prinsip syariah. Nah, penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan pada saham yang memenuhi kriteria syariah. Next. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dalam transaksi saham. Transaksi saham itu dihalalkan sepanjang perusahaan tersebut tidak melakukan transaksi yang dilarang, emiten menjalankan usaha dengan kriteria syariah, serta transaksi dilakukan dengan harga pasar yang wajar. Yang kedua, penentuan harga saham wajar ini harus mencerminkan nilai underlying aset perusahaan emiten. Jadi tidak semata-mata hanya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran saja.
Dan yang ketiga, maka diperlukan kehati-hatian yang tinggi nih dalam melakukan transaksi saham di bursa efek agar dapat memenuhi prinsip kehalalan sesuai fatwa MUI sehingga kekayaan yang diperoleh itu melalui bursa efek menjadi halal. Oke, next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai reksadana syariah. Boleh di next? Oke, jadi reksadana syariah sendiri itu merupakan reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahib al-mal atau rob al-ma'al dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Nah, produk investasi sesuai dengan syariah ini misalnya saham yang tergabung dalam JII ya atau Jakarta Islamic Index dan juga obligasi syariah. Nah, reksadana syariah ini merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Boleh di next? Oke, dan apa sih keuntungan dari melakukan investasi pada reksadana syariah? Jadi pertama dapat dilakukan secara retail sehingga investasi awal itu dapat disesuaikan dengan kesanggupan keuangan dan nilainya kecil. Bahkan ada yang hanya Rp250.000. Kemudian hasilnya itu relatif lebih tinggi ya dibandingkan dengan deposito serta bebas pajak. Yang ketiga, pelaksanaan transaksi itu relatif mudah, dapat melalui ATM, phone banking, dan juga internet banking. Selanjutnya juga perkembangannya dapat dipantau secara harian melalui media dan adanya audit secara rutin dan juga pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Boleh di next? Oke, selanjutnya mengenai mekanisme dari reksadana itu sendiri. Boleh di next? Oke, jadi mekanisme operasionalnya dari reksadana itu pertama, antara pemodal dan manajer investasi itu dilakukan dengan sistem wakalah. Dan yang kedua, antara manajer investasi dan pengguna investasi itu dilakukan dengan sistem mudharabah. Dan sistem mudharabah itu bagaimana? Dan sistem mudharabah sendiri itu merupakan pembagian keuntungan antara pemodal atau sahib al-ma'al yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati ya oleh kedua belah pihak melalui manajer investasi berdasarkan sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Boleh di next? Oke, dan selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam reksadana syariah. Jadi, reksadana syariah ini dihalalkan sepanjang perusahaan tersebut itu memenuhi kriteria syariah, tidak melakukan transaksi yang dilarang, serta menginvestasikan dana investor sesuai tuntutan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan selanjutnya, sebelum memilih reksadana syariah itu, mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan manajer investasi untuk mengelola dana yang antara lain itu bisa dilihat dari kinerja berdasarkan nilai aset bersih yang berjalan selama ini dan serta dari biaya-biaya yang dibebankan seperti biaya pembelian dan biaya penjualan kembali, imbalan jasa manajer investasi dan jasa persediaan. Boleh di next? Oke, selanjutnya mengenai dana pensiun syariah. Boleh di next? Oke, jadi dana pensiun syariah itu merupakan kegiatan yang menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip syariah, di mana terdapat dua jenis dana pensiun syariah, yaitu yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti atau PPMK,
yaitu program pensiun yang manfaat pensiunnya itu ditetapkan dalam peraturan dengan suatu formula tertentu. Dan selanjutnya yang kedua yaitu program pensiun iuran pasti atau PPIK, yaitu iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya itu dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Dan dilihat dari sisi penyelenggara, terdapat dua kelompok penyelenggara, yaitu pertama dari dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan. Selanjutnya yang kedua yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yaitu dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban juga terhadap pemberi kerja. Boleh di next? Oke, selanjutnya akad dalam dana pensiun syariah. Oke, jadi pertama ada akad mudarobah, yaitu merupakan akad kerjasama ya antara merupakan akad kerjasama usaha antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai pemilik dana atau sahibul ma'al dengan pihak lain sebagai pengelola atau mudarib dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selanjutnya ada akad wakalah, yaitu berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dan yang ketiga ada akad wakalah bil ujroh, di mana akad ini itu berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan imbalan atau ujroh. Nah, akad ini itu digunakan antara dana pensiun syariah dengan manajer investasi. Selanjutnya yang keempat ada akad ijaroh, di mana akad ijaroh merupakan penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai penyewa atau mustajir dengan pemberi sewa atau muajir tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Selanjutnya akad hibah, di mana akad hibah itu dibagi menjadi dua, yaitu hibah bisyart dan hibah muqayyadah. Jadi akad hibah itu merupakan akad yang berupa pemberian dana atau ma'uhub bih dari pemberi kerja atau wahid kepada pekerjanya, yaitu mahhub lah dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dan akad hibah bisyar sendiri itu baru terjadi atau efektif apabila syarat yang ditentukan oleh pemberi kerja itu sudah dipenuhi oleh pekerja. Dan untuk akad hibah muqayyadah adalah akad hibah di mana pemberi atau wahid itu menentukan orang-orang atau pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya. Sekian presentasi dari saya ya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anwillah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan asuransi syariah. Jadi next slide. Oke, nah sebenarnya asuransi syariah itu apa ya? Nah, menurut dari PSAK 108 ini, asuransi syariah adalah sistem menyeluruh dengan pesertanya mendonasikan atau istilahnya adalah mentabarukkan, di mana donasi tersebut adalah milik dari peserta secara kolektif, secara sebagian atau keseluruhan kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, dan benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Jadi next. Nah, secara definisinya ini terdapat perbedaan yang dijalankan antara asuransi konvensional dan juga asuransi syariah. Nah, ini dijelaskan juga oleh Ansori dalam Febrianti 2012 dalam bukunya. Nah, ini sudah dijelaskan di tabel 18.1 terkait dengan yang pertama adalah sumber hukumnya. Nah, untuk asuransi konvensional sendiri bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.
Nah, untuk asuransi syariah ini bersumber dari wahyu ilahi, sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Quran, sunnah, atau kebiasaan Rasul, ijma, fatwa sahabat, kias, dan lainnya. Nah, untuk konsepnya sendiri dari asuransi konvensional terdapat transaksi jual-beli, yaitu risk transfer, di mana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggungnya. Lalu untuk asuransi syariah terdapat transaksi tolong-menolong untuk risk sharing, di mana terjadi proses saling menanggung risiko antar peserta. Nah, untuk maginya sendiri, yaitu maisir, garar, dan juga riba, ini untuk asuransi konvensional tidak selaras dengan syariah Islam, karena di dalamnya terdapat unsur ketiga tersebut yang diharamkan dalam muamalah. Nah, untuk asuransi syariah sendiri bersih dari adanya praktik maisir, garar, dan juga riba. Lalu selanjutnya dari kepemilikan dananya. Untuk konvensional sendiri, premi yang terkumpul seluruhnya akan menjadi milik perusahaan. Tapi kalau di syariah, kontribusi peserta ini akan menjadi milik peserta. Perusahaan hanya menjadi pihak yang memegang amanah dalam mengelola dananya. Bisa di next slide. Nah, yang kelima ada investasi. Nah, ini untuk konvensional sendiri bebas melakukan investasi dalam batas ketentuan perundang-undangan dan tidak dibatasi oleh halal atau haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Nah, untuk syariah sendiri melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu untuk keuntungannya sendiri, keuntungannya ini dari konvensional diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasinya seluruhnya adalah menjadi milik keuntungan perusahaan. Tapi untuk syariah sendiri, keuntungannya ini diperoleh dari surplus dari underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi ini tidak sepenuhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta di awal. Nah, untuk sumber pembayaran klaimnya sendiri, untuk yang pertama nanti berasal dari rekening perusahaan dan dari, yang kedua dari sumber pembiayaan klaim yang diperoleh dari dana tabaruk. Untuk dewan pengawas syariahnya sendiri tidak ada untuk konvensional, tapi untuk syariah ada yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah. Bisa di next slide. Nah, untuk karakteristik akuntansi syariah. Nah, ini bisa dibaca juga di buku. Terdapat yang pertama adalah akad, tabaruk, dan juga tijari ya. Nah, untuk tabaruk ini digunakan oleh antar peserta, tapi untuk yang tijari ini digunakan antara peserta dan juga entitas asuransinya. Nah, tijari ini yaitu akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tercemir dari peran entitas asuransi tersebut, yaitu ada dua. Yang pertama adalah sebagai administrator dalam menjalankan fungsinya. Nah, antara lain adalah sebagai pemasaran, terus juga ada penagihan, penerimaan pembayaran premi, terus juga membayar klaim dan membuat laporan. Nah, dalam kegiatan ini nanti entitas asuransinya akan mendapatkan manajemen fee-nya. Nah, untuk yang kedua sebagai manajer investasi dalam pengelolaan dana peserta. Untuk pengelolaan dananya sendiri, entitas asuransinya ini akan mendapatkan bagi hasil juga atau ujrah apabila akadnya ini ijarah gitu. Nah, selanjutnya bisa di next slide. Nah, ini ada mekanisme akuntansi untuk asuransi syariah. Nah, ini terdapat 2 teman-teman, jadi bisa dilihat di buku juga halaman 310 ya. Nah, ini terdapat skema mekanisme asuransi syariah untuk kontribusi yang tanpa investasi dan juga sekaligus investasi. Nah, untuk yang tanpa investasi ini, di mana pembayaran dari peserta ini untuk kontribusi sekaligus juga perbedaannya terdapat bisa di next slide juga, Kak. Nah, ini terdapat cadangan klaimnya. Jadi, hampir sama, tapi perbedaannya terdapat cadangan klaim karena, terdapat investasi yang terjadi di asuransi syariah ini. Jadi dimulai dari ujroh, terus ada bagi hasil, terus SU-nya, nanti ada
pendapatan perusahaan, beban operasional, dan juga profitnya. Jadi next slide. Nah, selanjutnya ada sumber hukumnya, asuransi syariah gitu. Nah, yang pertama adalah dari Al-Qur'an gitu, ayat, 18 Al-Hasyr gitu. Nah ini, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha kabirum bima ta'malun." Artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Oke, nah untuk yang kedua ada eee, riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, ini membahas terkait dengan, mmm, prinsip bermualah gitu ya. Nah, jadi barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Oke, nah, sekian, materi dari saya akan dilanjutkan oleh Mutiara Safa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langsung aja, apa aja sih jenis dari asuransi syariah sesuai dengan PSAK 108 revisi tahun 2016. Yang pertama adalah akad asuransi syariah yang jangka pendek. Itu adalah akad asuransi syariah yang memberi proteksi untuk periode 12 bulan atau memberi proteksi lebih dari 12 bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis. Nah, selanjutnya untuk akad asuransi syariah yang jangka panjang itu apa sih? Nah, akad asuransi syariah jangka panjang itu adalah akad asuransi syariah yang tidak memenuhi kriteria akad asuransi syariah jangka pendek. Baik, selanjutnya adalah terkait akuntansi transaksi asuransi sesuai dengan PSAK 108. Nah, di sini pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah merupakan PSAK pertama yang ditujukan untuk entitas asuransi syariah dan hanya mengatur tentang transaksi asuransi syariah secara resmi. PSAK ini dikeluarkan pada bulan April tahun 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2010. Untuk laporan entitas keuangan asuransi harus mengacu pada PSAK 101 lampiran 2 tentang penyajian laporan keuangan entitas asuransi syariah yang terdiri atas yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan surplus, defisit, dana terbaru, yang ketiga laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima laporan arus kas, yang keenam laporan sumber dan penyaluran dana zakat, yang ketujuh laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan itu sendiri. Nah, selanjutnya PSAK 108 paragraf 3 juga menyatakan bahwa hanya mengatur kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis dan cadangan dana tabaru. Nah, berikut ini penjelasan yang lebih rinci terkait aturan pada PSAK 108. Yang pertama adalah dalam laporan keuangan pasifat diklasifikasikan menjadi liabilitas dan dana peserta dan ekuitas. Nah, dana peserta ini itu dibedakan menjadi dana investasi dan dana tabaru. Gitu. Dana peserta itu adalah semua dana yang dimiliki peserta, baik dimiliki secara individual maupun dana investasi maupun dana kolektif seperti dana tabaru tersebut. Nah, yang kedua adalah kontribusi peserta atau premi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta baik untuk porsi risiko maupun ujroh. Kontribusi peserta ini diakui sebagai pendapatan dana tabaru atau untuk akad asuransi syariah jangka pendek, pengakuan pendapatannya disesuaikan dengan periode akuntansinya. Sedangkan untuk akad asuransi syariah jangka panjang diakui pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Nah, hal ini tuh berbeda dengan asuransi konvensional di mana kontribusi peserta atau premi merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi. Tadi juga udah dijelaskan ya. Nah, yang ketiga adalah selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana tabaru juga
berasal dari hasil investasi dana tak baru dan surplus atau defisit underwriting dana tak baru. Investasi dana tak baru ini dilakukan oleh entitas asuransi dengan akad wakalah, di mana entitas asuransi sebagai wakil peserta atau dengan akad mudharabah atau mudharabah musyarakah, di mana entitas asuransi sebagai pengelola dana atau mudharibnya. Dan yang keempat adalah bagian kontribusi untuk ujroh bagi pengelola akun diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi entitas asuransi secara garis lurus selama masa akad dan sebagai pengurang dana tak baru. Nah, perlakuan ini tuh memperjelaskan posisi entitas asuransi hanya sebagai pengelola dana tak baru dan bukan sebagai pemilik dari dana tersebut. Yang kelima adalah apabila dana tak baru ini tidak mencukupi untuk membayar klaim, maka entitas asuransi wajib berkewajiban untuk menanggulangi kekurangan tersebut dengan memberikan pinjaman. Yang selanjutnya adalah keenam, yaitu dana investasi. Dana investasi yang diterima dari peserta diberikan menjadi dana investasi bakalah, dana investasi mudharabah, atau dana investasi mudharabah musyarakah, tergantung dari akad yang digunakan sendiri. Nah, yang selanjutnya tujuh adalah surplus dan defisit underwriting dana tak baru. Nah, di sini surplus underwriting itu dapat didistribusikan sepenuhnya untuk peserta secara kolektif, yaitu menambah dana tak baru atau didistribusikan ke dana tak baru individual peserta dan entitas asuransi. Nah, besaran alokasi dana kesepakatan pendistribusiannya ditentukan oleh secara kolektif kayak gitu. Secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen. Nah, bagian yang menjadi hak peserta individual maupun entitas asuransi akan dilaporkan sebagai pengurang surplus underwriting. Nah, bagian yang diterima oleh entitas asuransi dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi. Bagian yang diterima oleh peserta individual dilaporkan dalam liabilitas. Yang selanjutnya ada penyisian teknis. Penyisian teknis itu terdiri dari apa aja sih? Jadi penyisian teknis itu terdiri atas yang pertama, penyisian kontribusi yang belum menjadi hak atau untuk akad asuransi jangka pendek gitu ya. Yang kedua, penyisian atas klaim yang masih dalam proses dan penyisian klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan. Penyisian jenis ini tuh biasanya untuk asuransi jangka pendek maupun jangka panjang bisa ya keduanya. Dan yang terakhir adalah penyisian atas manfaat polis masa depan. Nah, ini adalah untuk akad asuransi yang jangka panjang. Selanjutnya untuk penyajian sendiri. Nah, penyajian sendiri ini tuh yang pertama ada penyisian teknis disajikan secara terpisah pada liabilitas dalam neraca atau di laporan posisi keuangannya. Dan yang kedua adalah saldo dana tak baru dan saldo dana investasi peserta disajikan dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam neraca. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah pengungkapan. Nah, pengungkapan ini terdiri dari yang pertama, kebijakan akuntansi atas kontribusi yang diterima dan perubahannya, serta pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah piutang kontribusi dan peserta entitas asuransi dan reasuransi. Yang kedua adalah piutang kontribusi dana peserta. Yang ketiga adalah rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi. Yang keempat, jumlah dan persentase komponen kontribusi. Yang kelima, kebijakan perlakuan surplus defisit underwriting dan dana tak baru. Yang keenam adalah jumlah pinjaman dana untuk menutupi defisit underwriting dana tak baru. Itu pun juga ada ya. Yang ketujuh, kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi dari peserta